Coba dia aja di situ. Kontra record kamera. Start recording. Type bismillah. Plus ya. Coba dia aja di situ, oke. Type bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah summa salatan wassalaman ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid dini wa alimna at-ta'wila. Sabal khair. Sal, selamat pagi apa bahasa Amiyah Maroko yang Sal? Sabal khair juga. Ya kabar ya. Baik, teman-teman, pada pagi hari ini subuh kita sengaja mengadakan Zoom bersama sahabat antum Faisal yang sekarang berada di Fes, Maroko. Ya, dia habis merayakan kemenangan Piala Dunianya. Nah, kemudian tadi malam saya ini boleh dikecilin dulu nggak? Nanti pas Faisal aja. Ini sebelah sini. Boy, putar di sini boy. Oke. Kecilin. Nah, jadi pas nanti Faisal baru di ini. Jadi ceritanya tadi malam mereka berdua video call sama saya sekitar setelah saya nyampe di rumah sekitar jam 10. Lalu kemudian bercerita tentang bagaimana keadaan kuliah, lalu kemudian bagaimana bagaimana kondisi di situ. Nah, saya dapatkan informasi bahwa pertama mereka sampai di sana itu setelah orang kuliah 2 bulan. Orang kuliah 2 bulan, lalu kemudian mereka baru menyampe. Nah, kalau seandainya kita masuk ke satu daerah baru, lalu kemudian tiba-tiba langsung beradaptasi dengan cepat, itu akan memberikan sebuah shock terapi yang luar biasa kepada dirinya masing-masing. Kalau nggak siap ya bisa jadi gagal dia. Nah, kemudian ada beberapa cerita dari Naufal dan juga Faisal terkait dengan pembelajaran mereka di sana terkait dengan ma'had. Faisal pernah bikin di testimoni di videonya menyampaikan bahwa apa yang mereka pelajari itu sudah ada dasar atau artinya memberikan sebuah dasar bagi mereka untuk ke sana selama mereka belajar di Indonesia. Nah, ini yang perlu saya ingin ajak dan share kepada antum-antum semua. Apalagi di sini ada anak-anak daurah yang hari ini berakhir daurahnya. Hari ini mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Nggak mau pulang mereka. Besok ya. Besok mereka akan pulang ke Air Molek karena mereka ini ada dari Pondok Pesantren Khairul Ummah. Air Molek ada sekitar 4 orang. Akan balik ke Air Molek besok. Dan ini kesempatan untuk berbagi dengan Faisal. Nah, apa yang harus dipersiapkan sebetulnya? Dan bagaimana cara belajar? Dan begitu juga kepada anak-anak ma'had, terutama di intensif, yang semangatnya semakin hari semakin meroket. Meroketnya itu bukan meroket ke atas, tapi meroket ke bawah. Ya, nah ini perlu dicas lagi supaya antum dapat semangat, dapat inspirasi baru. Oke, Faisal sudah mulai ngantuk-ngantuk antum Zal, tanpa panjang mukadimah. Dan teman-teman di Facebook, saya ingin sampaikan bahwa ini apa yang harus kita siapkan untuk pergi ke Maroko. Ya, apa yang harus kita persiapkan khususnya ke Maroko, umumnya ke Timur Tengah. Faisal, fadhal ya Faisal. Di situ kata Faisal suhunya, kita dialog dulu ya bentar Sal. Itu di sana jam berapa Sal? Besarkan aja. 0026 ya.
0026 setengah satu. Terus sekarang suhunya di situ berapa? 8 derajat. Oh, itu AC-nya sama Rara itu. 8 derajat, kita aja 16 AC paling kecil ya. Dia tanpa AC 8 derajat. Itu antum pakai jaketnya keren sekali tuh. Coba lihat kan jaket apa enggak itu? Masya Allah. Dibawa mulu terus ya ente. Oke Faisal, mukadimahnya sudah ya? Oke. Pada Faisal saya persilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajmain. Amma ba'du. Baik. Jadi ini inisiasi dari Ustadz setelah kami tadi video call sekitar malam tadi waktu Indonesia. Jadi tadi Noval, sebenarnya ini sama Noval, cuman Novalnya sudah ketiduran kayaknya. Karena juga udah malam kan sebenarnya. Jadi tanpa panjang basa-basi, kalau sebenarnya berbicara tentang apa yang harus dipersiapkan sebelum ke Maroko, kalau kita berkaca dengan berbagai negara-negara di Timur Tengah lainnya, tentu hal yang paling pertama dan utama yang harus kita siapkan adalah dari segi bahasa Arab. Kalau kita kaitkan dengan keadaan Maroko, kita kan yang mahasiswa Indonesia yang berangkat dari jalur Kemenak itu sampai di sini. Kalau tahun ini kan sampainya kemarin tanggal 26, tanggal 27 sampai di 27 Oktober sampai di Maroko. Terus itu ada kegiatan dari PPI Maroko sekitar 5 hari. Nah, jadi kita baru mulai kuliah itu awal November. Sedangkan di Maroko itu kegiatan pembelajaran itu udah mulai sejak September. Jadi kami yang mahasiswa Indonesia itu ketinggalan 2 bulan. Terus juga yang namanya kita orang baru di negeri orang, tentu akan terkaget-kaget dengan beberapa kultur dan budaya masyarakat di sini. Kalau berkaitan dengan pembelajaran, itu kalau kami kalau di Kemenak itu dia yang lulus kan ada 30 orang. 30 orang itu bakal disebar di berbagai kota. Jadi ada yang di Kenitra, ada yang di Fes, ada di Marrakesh, ada yang di Casablanca, terus sama di sebagai mana? Ya, ada 5 kota. Nggak Rabat nggak ada. Jadi kan yang saya sendiri itu di kota Fes. Kalau Noval dia di kota Kenitra. Jadi kami yang anak-anak Fes itu sampai kita ngurus daftar ulang dulu. Ngurus daftar ulang ke kampus, terus baru masuk ke kelas. Jadi mata kuliah pertama yang kami temui di kampus itu adalah mata kuliah Nahwu. Nah, itu mata kuliah Sorof. Jadi dosen di sini, kalau untuk mata kuliah bahasa Arab, itu menjelaskannya full pakai bahasa Darijah. Jadi Darijah itu bahasa amiyahnya Maroko. Jadi dosennya itu karena dia berinteraksi dengan mahasiswa yang kebanyakannya berasal dari Maroko, mereka menggunakan bahasa yang digunakan sehari-hari. Jadi itu dari awal. Jadi itu saya paling ingat pembahasan pertama itu masuk ke pembahasan aziyadah fil ismi wal fi'li. Jadi itu full 2 jam. Itu ustadznya yang menerangkan dengan bahasa Darijah tentang ziyadah. Tentu kami orang Indonesia yang baru sampai di negara ini itu
Kalau bahasa kita ya ngango-ngango gitu kayak ngomong apa gitu, ngomong apa karena emang ngomongnya cepet. Terus juga kita kayak nggak kedengeran apa-apa gitu, nggak paham apa-apa karena kita kan baru sampai di sini. Itu jadi teman-teman itu terkaget-kaget waktu kelas itu kan ketemu dosen yang dari awal sampai akhir itu menjelaskannya pakai bahasa Darija. Cuman menariknya karena materi-materi di Sorof itu udah dipelajari di Mahat, jadi kita karena udah dipelajari di Mahat atau teman-teman lain di pondok sebelumnya, jadi kita kebantu di sana. Jadi tantangan kita selama sampai di sini itu bukan tentang bagaimana kemahiran mendengar, kemahiran berbicara. Ini tentang bagaimana kita beradaptasi dengan bahasa daerah di sini juga. Jadi kalau misalkan kita sampai di sini kita nggak punya kemampuan istima yang bagus, kemampuan kitabah atau kalam yang bagus, itu kita menjadi kesulitan. Karena ntar di mata kuliah itu ada mata kuliah Sirah Nabawiyah. Jadi di kampus saya itu beliau mendikte materi itu, nggak ada buku, nggak ada mukorornya, cuma didiktekan. Didiktekan itu benar-benar dikte full dari awal sampai akhir. Nah, jadi kalau kita nggak punya kemampuan yang bagus dalam istima dan juga kitabah, tentu akan kesulitan. Maka ya hal yang paling utama yang harus kita miliki itu ya kemampuan bahasa Arab. Karena itu kunci, dan juga apalagi kondisi kita yang datangnya udah di tengah semester, tentu tantangannya lebih berat lagi. Tantangan kita itu nggak lagi soal gimana cara baca kitab, gimana cara mendengar, gimana cara menulis, tapi tentang bagaimana kita beradaptasi dengan bahasa mereka. Karena mereka pun ketika berbicara fusha pun itu mereka bakal kebawa dengan cara bicara mereka gitu. Biasa mereka kalau di sini kebiasaannya suka mensukunkan huruf awal. Nah, itu jadi kita kalau nggak kebiasa, itu kita bakal kesulitan. Jadi tentu saja hal yang paling utama itu kemampuan dalam bahasa Arab. Jadi kami yang anak Indonesia itu kan kebantu karena udah belajar juga sebelumnya. Dan saya pribadi materi-materi, kalau di Sorof itu materinya kemarin materi Aziyadah, kemudian materi Idgham, I'lal, Ibdal. Dan itu udah full tuntas dipelajari di Mahat semuanya. Jadi sangat kebantu gitu karena kan udah belajar sebelumnya. Jadi tinggal gimana memungkinkan lagi, kemudian gimana latihan-latihannya. Nah, jadi hal yang paling pertama itu tentu saja kemampuan bahasa Arab. Kemudian selanjutnya tentang keilmuan Islam. Jadi kan kalau kami yang anak-anak Indonesia itu biasanya di Maroko itu ngambil jurusan Dirosat Islamiyah. Dirosat Islamiyah itu mencakup semua materi keislaman maupun tarikh, kemudian fikih, usul fikih, tafsir, mutafsir, hadis, ilmu hadis, itu semua dipelajari. Baru ntar ada takhususnya di semester 5. Jadi di semester 1 itu biasanya dia di tiap kampus itu nggak tahu sama atau enggak, tapi kalau di kampus Ana pribadi di Sidi Muhammad bin Abdillah itu ada 7 mata kuliah. Yang pertama Nahwu was-Sorfi, kemudian ada Tarikh Tasyri', kemudian Ulumul Quran, Ulumul Hadis, Akidah, terus apa lagi? Sirah Nabawiyah, terus sama bahasa Inggris. Jadi ada mata kuliah bahasa itu bahasa Inggris atau Perancis. Jadi kita disuruh milih Inggris atau Perancis. Kalau kebanyakan orang Maroko biasanya mereka milih Perancis karena mereka bahasa keduanya Perancis. Jadi kalau belajar bahasa Inggris di sini sebenarnya kita diuntungkan karena belajar dari dasar. Itu materi kuliah aja kemarin kami masuk itu materi simple present tense, itu kan jadi dari dasar. Jadi kan ada 7 mata kuliah, dan mata kuliah kayak Ulumul Quran, Ulumul Hadis, Tarikh Tasyri', kemudian ya di mata kuliah itu udah
saya pribadi udah belajar di Mahat gitu. Jadi benar-benar terbantu dengan apa yang sudah saya dapatkan sebelumnya. Untuk misalkan seperti tarikh tasyri, itu dulu di Mahat belajar fikih mukoron. Fikih mukoron sama Ustadz Deswandi dulu, sama Ustadz Deswandi. Nah, itu materi yang dipelajari di kampus itu sama dengan materi yang dipelajari sebelumnya di Mahat gitu. Cuman bedanya kalau di Mahat dulu kan penyampaiannya pakai bahasa Indonesia. Nah, di sini kita harus menyesuaikan, beliau menyampaikan pakai bahasa Arab. Walaupun kadang beliau nyampur gitu pakai bahasa Darijah gitu. Kemudian materi ulumul hadis. Ulumul hadis yang dulu Ustadz Yani sampai kita pulangnya sampai jam 10. Udah mau jam setengah 11 itu beliau buatkan mapping biar kita paham. Itu benar-benar, karena kalau di mapping itu kan membekas gitu, membekas di ingatan kita. Nah itu benar-benar terbantu karena materi yang dipelajari di semester 1 itu persis sama. Materi tentang hadis mutawatir, hadis sahih, hadis dan sebagainya itu udah dipelajari sebelumnya. Jadi yang saya ingin ambil pelajarannya seperti ini. Kami itu di Mahat kan Ustadz Yani, guru kita tercinta, itu menggunakan metode mapping. Jadi teman-teman semuanya yang udah di Mahat, selama belajar itu jangan sekedar ambil apa yang beliau sampaikan, tapi metode yang beliau gunakan dalam menyampaikan pelajaran. Jadi metode belajar yang beliau kasih, itu jangan nggak kita pedulikan gitu, karena itu bisa kita terapkan di kehidupan kita selanjutnya gitu. Metode mapping itu, beliau ajarkan mapping itu bukan cuma sekedar untuk belajar di Mahat aja, itu juga harus juga sangat berguna untuk kita buat kita terapkan di kehidupan kita. Jadi materi-materi kuliah ntar kita misalkan udah selesai di Mahat ataupun saya selama di Mahat, itu materi-materi itu dibuat mapping itu sangat membantu. Karena pengalaman novel sendiri, novel yang di Kenitra, itu kitab nahwunya, belajar nahwu, muqarrar nahwu, itu full mapping semuanya. Jadi novel kan dia udah karena di Mahat udah makanan sehari-hari lah gitu. Tiap subuh, tiap malam mapping gitu kan. Jadi dia udah santai gitu, udah terbiasa dengan mapping gitu kan. Dan itu juga karena kan mapping itu kan membantu kita memahami pelajaran supaya lebih tergambar di pikiran kita. Jadi yang kita ambil dari beliau itu bukan hanya sekedar ilmu beliau, tapi tentang metode yang beliau kasih ke kita. Metode yang bisa kita terapkan di kehidupan kita atau di selama masa pembelajaran kita. Apalagi ya? Apa kira-kira lagi, Ustaz? Karena kalau udah makin bingung mau ngomong apa, Ustaz. Oke, Sal. Ini yang kan mikrofon agak penting ya, Pak. Oke, Sal. Berarti yang jadi silakan cabut aja dulu. Jadi yang menjadi pertimbangan bagi teman-teman sekarang ini adalah yang menjadi ya memang terasa sesuatu itu setelah hilang itu. Artinya terasa enaknya makanan itu ketika dia sudah tidak di depan mata lagi tapi sudah ketelan. Dan antum pun juga merasakan kan, pertama mungkin pada saat antum belajar subuh sampai malam, datang terlambat dan segala macamnya, itu kan manfaatnya itu nanti. Dan saya bilang sama antum, ini ada Faisal tuh, dia tidak tinggal di asrama karena rumahnya dekat, dan Faisal adalah orang yang pertama terus datang dan hampir tidak ada yang absen. Nah ini antum, apa pesan antum bagi mereka nih yang sekarang Sal, kan antum udah tahu kan asrama kita ini, kelas dengan asrama itu dekat, hujan pun bisa ini. Kalau dulu kan kita kalau seandainya udah hujan tuh udah banjir, nggak belajar lagi kan. Nah apa pesan antum nih? Karena terkait dengan spirit mereka belajar tentang waktu. Padahal kan saya bilang sama antum, kita
6 bulan itu mulakhas sudah tuntas. Taisir sudah tuntas 6 bulan pertama. Taisir sudah tuntas. Sehingga kita pindah ke kitab yang baru pada ini. Tapi sekarang ini saya bilang belum selesai. Belum selesai ada karena ada yang terdatang. Mulainya aja sekarang jam 6. Kemudian maghrib itu padahal dekat sini gitu ya. Kalau saya belum datang, itu mereka belum masuk. Apa pesanan untuk terhadap mereka? Ya teman-teman yang udah punya kesempatan buat berada di Mahat gitu, ya seyogyanya gitu kita harus memanfaatkan, harus bentar Zat, novel nelpon Zat. Ya suruh dia. Angkat dulu. Din buka kamera ente Din. Adin. Halo Pak. Oh. Pal gabung Pak. Adin. Ini baru mulai. Ya Kak. Oke. Mana kamera ente? Oke Kak. Maju lu Ustaz. Berapa di Yordan Din? Jam 2.42 Kak. Jam berapa? Jam 2.42. Tahajud Din. Iya. Iya, Tad. Dia yang belum connect tuh. Berapa derajat di situ Din? 7.66 Kak. Dingin juga ya. Dingin Kak. Makanya saya pakai jaket Kak. Masya Allah. Baik, kita lanjut dulu ya Din. Oke Kak, saya matiin kamera. Di sini antum. Aduh. Ya. Buka dulu Din. Belum connect. Oke, Lanjut Zat. Oke. Jadi teman-teman yang udah punya kesempatan di Mahat, itu dimanfaatkan waktunya itu, karena bakal nyeselnya itu udah selesai gitu. Udah nggak di Mahat lagi. Terus susah ngatur waktu untuk belajar. Nah itu kita bakal nyeselnya waktu di sana gitu. Karena kayak kita di Mahat udah ada jam-jamnya, jam-jam belajarnya. Ya kita ikutin jam yang udah ada, kita manfaatkan sebaiknya. Karena bakal nyeselnya waktu udah nggak lagi gitu. Saya kan kayak saya pribadi misalkan, saya kan udah waktu selesai Mahat bulan Juli atau Juni, bulan Juli. Itu setelah nggak di Mahat lagi, itu ngatur waktu untuk belajar tuh susah. Karena nggak ada yang ngechat di grup lagi. Halo, mana nih di kelas gak ada orang, nggak ada lagi yang ngechat gitu, nggak ada lagi. Betul. Yang Kak Bia nelponin, terus kami kadang masih tidur, itu nggak ada lagi. Antar nyeselnya itu waktu itu kita udah nggak di Mahat lagi, udah nggak ikut belajar di Mahat lagi. Kita bakal kesusahan ngatur waktu. Ya kita bentuk itu sedari sekarang berada di Mahat. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, tantangan kita waktu udah sampai di sini, itu kalau di Maroko sendiri kan itu nggak ada darul lughahnya. Jadi sampai di sini, itu bukan tentang bagaimana paham, bagaimana bisa mendengarkan apa yang mereka katakan, tapi tentang bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi sebisa mungkin, kita udah tuntas masalah istima, kalam, kitabah itu udah tuntas. Gitu. Ya kira-kira gimana ya? Kira-kira seperti itu. Jadi pada antum itu aja di mute aja ya. Speakernya dimatikan. Kayaknya gue coba cabut. Itu. Di mute kan speakernya dimatikan. Emak awal. Berarti kan gini, yang menjadi masalah itu kan adalah ketika adik-adik ayo nggak ada orang, mana ini orang yang suka buat WhatsApp gitu, Kabia, mana Kabia? Nah itu udah nggak ada lagi sebetulnya kan. Nah memang pada saat di sini tuh nggak enak banget, dibangunin pagi, habis subuh tidur lagi. Satu yang masih ada nih di antara teman-teman kita itu kalau nggak ada ustadz itu dianggap tidak belajar.
Ya sejauh mana teman-teman itu menganggap bahwasanya Tahu nih. belajar itu adalah nambah materi baru, nambah jurus baru. Padahal dalam dunia persilatan itu jurusnya sedikit tapi cari lawannya banyak. Nah konsep ini masih belum tertanam nih di teman-teman gitu. Kenapa? Karena kalau saya nggak datang mereka udah nggak jarang datang ke ini. Nah, sebetulnya antum juga begitu dulunya ya. Tapi kan termasuk antum tipikal orang yang datang gitu. Kalau nggak saya yang ngajar itu nggak datang. Lalu kemudian kalau nggak ustadz masuk antum nggak belajar. Apa pesan antum kepada mereka gitu? Kan kalau saya bilang dalam dunia persilatan jurusnya dikit lawannya harus banyak. Apa pesan antum? Gimana saya? Ya kan materi, kalau materi bahasa Arab sendiri kan itu kan kemanapun kita pergi itu aja. Kayak tadi di kampus itu belajar idgham, iqlal, ibdal itu udah tuntas dipelajari di Mahat dulu gitu kan. Jadi belajar itu kan bukan cuma tentang materi baru, tapi juga tentang menguatkan apa yang sudah kita pelajari, menguatkannya di ingatan kita. Jadi ya sebetulnya yang seharusnya kita lakukan, walaupun ini juga kesalahan kami anak-anak mat sebelumnya, itu kan walaupun Ustaz nggak datang, itu alangkah baiknya kita datang ke kelas, terus duduk, membaca, mengulang materi. Ini nasihat yang sulit disampaikan gitu ya. Iya, karena kan ringan di lisan, berat untuk dilakukan. Datang ke kelas. Kalau kami dulu yang kayak gitu Ari itu kadang Ustaz nggak datang, dia ke kelas tuh buka kamus, baca kitab, terus terjemahin. Nah itu Ari sangat rajin gitu, sangat jadi teladan gitu. Ari masih di sana, Ustaz? Masih, tapi dia udah merasa malal juga. Udah merasa malal juga kayaknya, karena nggak ada lawan yang setimpal mungkin ya. Ini lawan-lawan baru belum ada. Kalau pada zaman itu kan kayak kompetisi tuh, antum, Dafas, kemudian Noval, si Adin, gitu kan. Itu kan agak sedikit lari-larian. Kalau sekarang dia larinya kencang gitu. Yang lainnya itu masa tidur aja gitu. Belum ada gitu. Jadi dia baca kitabnya udah bisa berlari, dia baca kitabnya. Akhirnya ada perasaan malal kayaknya gitu. Tapi dia nggak belajar secara seperti apa. Dia saya mintakan untuk tinggal di sini gitu. Sal, kemudian yang ingin saya tanya sama antum nih, berarti ketika kita sudah nyampe di sana, yang harus kita siapkan itu kan tidak hanya beradaptasi dengan bahasa dan lingkungan, akan tetapi kan sejauh mana penguasaan kita terhadap materi. Jadi kayak gini teman-teman, kita masuk ke luar negeri. Pada sudah masuk ke luar negeri, tantangan kita ada, pertama adalah tantangan terhadap penguasaan istimak bahasa orang. Yang kedua adalah penguasaan tentang materi yang disampaikan orang. Berarti nah, yang pertama itu kan istimak itu memang kemampuan dan skill bahasa Arab. Akan tetapi kan seperti Faisal bilang tadi, dosennya mengajarkan dengan bahasa amiyahnya dia. Dimanapun juga pasti akan pakai bahasa amiyah itu dosennya. Mesir, di mana Yordan, nanti kita tanya Adit sejauh mana dosennya menggunakannya. Dan yang kedua yang harus menjadi itu adalah pengetahuan tentang wawasan ilmu itu sendiri. Maka tadi kata Faisal bahwa, dan ini yang selalu saya sampaikan sama mereka pun juga gitu, kalau seandainya ini tantangannya nih, tantangan pertama itu adalah ketika di luar negeri adalah menguasai bahasa Arab fushah dulu nih. Yang kedua adalah penguasaan bahasa amiyahnya. Ini tugasnya nih. Yang ketiga penguasaan tentang materinya. Ini yang membuatkan antum natijahnya mumtaz atau alal aqal jayyid jiddan. Tapi ketika antum beradaptasi di situ,
antum berada di sana, akan tetapi bahasa fushah istima'nya aja tak pernah terlatih, maka ini otomatis tidak akan pernah terlatih. Kan gitu. Ini kan seperti anak tangga, ini satu dulu, ini dua, gitu kan? Yang kedua ini nggak bisa dipahami kalau seandainya fushahnya nggak dapet, ya kan? Anggaplah fushahnya sedikit dan segala macam. Amiyahnya apalagi kan? Maka minimalnya alal akal adalah antum kuasai yang ini dari bahasa Indonesia. Seperti Faisal bilang tadi bahwa materi yang dipelajari di satu tahun pertama itu saya nggak tahu berapa persennya, berapa persen, hampir mungkin 90% itu sudah dipelajari di ma'had. Maka maknanya adalah kuasai dulu materinya, pakai bahasa Indonesia. Jadi ketika nanti nyampainya di mana? Nyampainya di luar negeri, pada saat dosen yang menyampaikan dengan bahasa Arab fusah, antum belum terlatih istima', atau dia menyampaikan dengan amiyah, antum nggak ngerti sama sekali, alal akal antum sudah paham tentang materinya. Alaysa kadzalik ya Faisal? Anak-anak Indonesia juga mengandalkan itu biasanya, Zat. Selagi mereka udah paham, karena dosennya pakai bahasa Darijah, Zat. Jadi mereka kebantu sama pemahaman mereka yang udah dapatkan mereka sebelumnya, kayak materi tentang tarikh tasyrih tadi, kayak tentang ulumul hadis tadi, karena udah ada muqarrarnya, udah pernah belajar sebelumnya. Jadi mereka tinggal menyesuaikan bahasa yang mereka dapatkan di Indonesia dulu dengan mereka dapatkan di sini aja lagi gitu. Nggak pusing kan. Kalau misalkan kita nggak pernah belajar sebelumnya kan bakal kagetnya itu bakal double gitu. Ini udah pusing mikirin bahasanya gitu. Gini, dari 30 orang itu kan dari madrasah aliyah atau pondok pesantren kan tidak semua mengajarkan materi-materi seperti ilmu hadis secara tuntas, yang kemudian mengajarkan ulumul hadis, ulumul Quran, tarikh tasyrih, usul fikih dan semacam secara tuntas. Nah, berarti teman-teman antum yang dari yang 30 orang itu mayoritas dari pondok pesantren. Ya, Zat, dari pondok pesantren atau beberapa dari MAN, tapi mereka ikut kayak daurah gitu juga, Zat. Berarti kalau begitu kan mereka mendapatkan memang sebelum ketika kuliah berarti ya. Iya. Untuk Faisal ada yang mau tanyakan? Ada pertanyaan? Oke, Sal, sebelum kita tutup sesi atau apa yang mau pesan terakhir buat mereka supaya mereka semangat lagi bikin resolusi 2023 ini, Sal. Apa ya? Ya, pesan dan saya mengucapkan terima kasih kepada guru kita Ustadz Ahmad Yani Hamdani beserta teman-teman semuanya, teman-teman sesama perjuangan di Ma'had dulu. Kemudian ada Kak Bia, kakak-kakak semuanya. Saya mengucapkan terima kasih karena limpahan berkah ilmu yang telah diberikan. Semoga diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk teman-teman semuanya, tekunlah dan bersungguh-sungguhlah dalam belajar, karena penyesalan itu datangnya di akhir gitu. Itu ketika misalkan ntar kita ikut tes terus nggak lulus, itu hancurnya sehancur-hancurnya. Maksudnya itu bakal kenapa aku nggak gini dulu, bakal kayak gitu. Kita udah tahu kejadian sebelumnya gimana, udah ngambil pelajaran dari orang-orang sebelumnya gimana. Jadi kita ambil hikmah, ambil pelajaran, jangan sampai itu terulang kembali. Ya kita kuatkan tekad kita untuk belajar. Kita pikirkan ini kita belajar. Kita nggak belajar itu yang rugi kita, bukan Ustadz
Ustadz kita nggak belajar, kita nggak dapat tambah ilmu, Ustadz nggak bakal rugi. Yang rugi itu kita. Karena terus kalau udah tahu kita yang rugi, kenapa malah Ustadz yang kayak butuh nih sama kita, antum belajar. Ya kita secara tahu diri kalau yang butuh ilmu dari beliau itu kita, yang butuh tambahan pelajaran, gimana beliau bantu kita buat meroja pelajaran itu, yang butuh itu kita itu untuk kemaslahatan diri kita sendiri. Jadi nggak usah jauh-jauh berpikir tentang ustadz, orang tua, ya diri kita saja kita pikirkan gitu. Kita pikirkan diri kita, ini kita nggak belajar, kita nggak ngulang pelajaran, kita lupa dengan pelajaran, itu yang rugi bakal kita. Dan penyesalannya itu bakal nanti kita rasakan. Karena ya gitu kira-kira sih. Oke, type. Makasih banyak Faisal. Ya, kan. Oke, type. Kita coba pindah ke, udah bangun dia Sal, Noval. Udah tuh. Val, mana kamera tuh Pak? Tes dulu bahasa Maroko tuh Faisal gimana? Coba tes dulu. Pakai bahasa Maroko untuk berdua coba. Coba dulu. Kami mau dengar nih. Coba ngomong pakai bahasa dari jahil. Enggak ada dong. Dilihatkannya marah. Ngomong Itu si Naufal tanya dulu kenapa baru bangun gitu. Coba Faisal. apa ya bahasa dari jahil? Durhakan dong. Terserah aja Sal, ayo. Salam. Coba Sal, ajak dia pakai bahasa Maroko, kami pengen tahu juga nih bahasa dari jahil seperti apa. Fal, labas alaik. Labas bikhair. Mizian. Apa Zat? Itu aja Zat. Apa artinya tuh? Mizian itu artinya apa ya? Jayid gitu ya. Apa kabar? Apa pertanyaannya? Labas biasa pakai pakai kaifal hal atau labas alik Zat. Labas alik. Kalau udah makan belum? Labas alik. Aku makan dulu ya. Terus. Di sini halnya pakai wes, pakai wes biasanya. Wes aja. Itu Sal. Wes. Pakai simut. Jadi kalau mau nanya misalkan mau beli air gitu Sat. Wes kan mak gitu. Kalau kita kan biasanya al indakum alma gitu. Kalau mereka biasanya weskin mak gitu. Wes. Jadi gitu loh. Tapi mereka mengerti Fusa kan? Di sana atau gimana? Ngerti gak? Ngerti tapi beberapa nggak mau dia ngomong fusha Kak. Dia nggak mau pakai fusha gitu ya. Lebih prepare pakai Prancis kadang Zat. Coba bahasa Prancisnya apa? Pagi. Argentina kalah itu. Bonjour. Oke, type. Ini sudah semakin larut ini di Maroko. Noval belum Faisal belum tidur. Noval nih matanya tuh kenapa melotot nih, Pak? Di kamera saya doang. Oke. Kita coba pindah ke Noval. Tadi malam ada yang menarik dari Antum Val yang terkait dengan mapping itu, gimana ceritanya itu. Dan kalau kapan perlu Antum lihatkan langsung. Oke. Kan Pak, apa peran untuk Anda? Ambil kitabnya bentar, Kak. Boleh. Nah, itu dia pakai. Aduh, akhir tahun lagi. Akhir tahun nih. Single dong. Kenapa? Ya, tahun baru itu kan.
Antum cerita dulu seperti apa kuliahnya, materi antum tuh. Kalau Faisal tadi bilang kan di semester 1 ini pengulangan. Apakah itu terjadi juga di kampus antum atau gimana? Semester 1 kami masih seperti mengulang pelajaran yang kami pelajari di FHK, seperti ulumul hadis, ulumul Quran, ulumul nahwu. Kemudian yang lebih menariknya di pembelajaran ilmu nahwu kami menggunakan teknik mapping, Kak. Teknik mapping yang diajarkan oleh dosennya. Lebih kurang kitabnya seperti ini ya. Mapping ya. Oh. Terus Wow. full semua. Iya. Kayak gitu Full semua itu, Ustaz. Kiriman full, Faisal, kiriman Naufal. Itu kitab apa? Ini kitab nahwu, Kak. Judulnya Al-Awamil Mi'ah Al-Jurjaniyah Ma'tamthil wal I'rab. Jadi ketika mengajarkan dosennya menggunakan metode mapping juga atau gimana? Ya, di papan tulis beliau juga pakai mapping gitu ya. Tapi ditambah lagi ada syarah dari beliau sendiri itu. Seperti yang antum ajarkan waktu di Mahadar. Kawan. Saking dinginnya tuh berarti. Ini sekarang teman-temannya ini ada sedikit dia belum terasa manfaatnya ya seperti apa. Apa yang mau antum pesankan buat teman-teman antum yang masih di sini nih, Val? Semangat terus. Ini paling nggak bisa nih. Jangan malas-malasan. Terus tunggu-tunggu dalam belajar. Karena penyesalan nggak ada datang di awal. Iya. Antum kayaknya ruh antum belum nyampe ke badan deh gitu ya. Penyesalan tidur di kelas tuh terasa waktu udah di sana, Set. Iya, dia masih suka tidur di sana. Masih tidak. Sedikit kan. Antum bayangin ya, yang suka tidur aja lulus ke Maroko, apalagi yang melek gitu ya. Tapi Zat, hebatnya di Maroko, Zat, mahasiswa di Maroko tuh jangankan untuk tidur, tapi kepala mereka ke meja kayak gini nggak ada, Zat. Kenapa? Mereka kayak semangat gitu kalau waktu belajar. Jadi nggak ada yang, meskipun mereka bangun, tidaknya mereka nggak ada yang kayak gini, Zat, belajar. Gimana cara tidur di orang Maroko kalau gitu? Waktu apa tuh memang mereka nggak tidur gitu, Zat. Sama juga ada cerita dari teman yang di Kutab, Zat. Kutab tuh seperti apa? Kayak tempat kita mondok tahfiz, kayak tafalku gitu, Zat. Nah, mereka tuh bingung ya, orang Maroko sama orang Indo. Kalau orang Indo kan ngaji, Zat, setengah jam, 1 jam, terus udah ngantuk, kayak ngangguk gitu, Zat. Tapi kalau orang Maroko selagi pegang Al-Quran, meskipun ngaji terus 1 jam 2 jam, mereka nggak ngantuk-ngantuk, Zat. Masya Allah. Salah satu kelebihan orang Maroko juga. Kalau untuk mata pelajaran lain, mata kuliah lain, itu ada kemiripan juga nggak apa yang sudah antum pelajari di sini dengan yang sedang antum pelajari di sana? Karena ulumul hadis juga ada beberapa ngambil dari kitab apa yang kita pakai? Taisir. Iya, Taisir mustalah hadis. Cuman ada beberapa juga yang diambil dari kitab lain untuk sebagai pensyarah dari kitab lainnya. Yang jelas apa yang kami pelajari di Al-Haqqo sangat membantu ketika kami berada di sini. Simple, praktis ini. Jadi jangan males ya. Berarti, nah sekarang saya mau nanya antum. Ustaz mic-nya mati, Ustaz. Apa kan? Suaranya, Set. mic-nya tertutup barusan. Berarti gini. Antum bawa nggak Jurumus-rumus itu, catatan di selama di mana bawa nggak?
coba lihat. Oh, Sal, mana yang punya ente, Sal? Din, punya ente mana, Din? Biar mereka rajin nyatet nih. Soalnya mereka ini tugasnya moto aja. Saya capek-capek bikin. Mereka difoto aja mereka. Iya, Buku ente mana, Din? ada Tat. Diambil juga seperti itu. Tuh, sama kan buku Iman tuh. Oh, Buku sakti, Zat. buku sakti. Tuh. Mapping semua isinya, Zat. Ya, Tuh isinya mapping semua tuh. Buku ente mana, Din? Masya Allah, tuh Faisal tuh. Oh, yang diadil tuh lebih besar gitu. saya masih aman Tat. Masih aman. Tuh, bener, Din. Dekati lagi, Din. Yang ente nggak kelihatan, Din. Mappingnya itu lebih bagus gitu. Nah, Masya Allah. Ya kan? Nyampe di Maroko, alhamdulillah. Oke, Noval, kembalikanlah ruh antum dulu ke dalam jasad antum. Karena dari gulamu antum habis melompat belum kembali ruh antum. Adin. Iya, Zat. Din. Ya Tat. Makot langsung berubah ya. Wah, tambah gagah ente tadi pakai jaket sekarang pakai jas katanya. Iya Tat, saya kan lagi berhadapan sama guru saya Tat. Jadi agak lebih sopan. Anak ini pandai kali nyusut katanya. Saya bilang ente bukan berhadapan sama saya, tapi berhadapan dengan orang yang di depan dan belakang saya. Din, gimana pengalaman antum di sini, Din? Di sana setelah Apakah di situ sama kayak Faisal Manoval 2 bulan orang sudah jalan, kita udah baru masuk gitu atau gimana? Din? Oh enggak Tat. Oke. Mungkin sebelumnya saya perkenalan dulu ya Tat. Ya mungkin belum banyak yang kenal saya gitu kan. Tat. Nah, ini yang luar biasa dari antum. Pastinya. Ya, perkenalkan teman-teman semua. Nama saya Muhammad Adin Az-Zahidi. Saya alumni Mahat LHko sebulan setengah lah. Ya, nggak ada tahun-tahun 2022, 2023 itu nggak ada karena saya cuma sebulan setengah. Tapi teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui, sebulan setengah itu sangat-sangat berharga bagi saya teman-teman. Karena kalau jika saya tidak masuk ke LHko selama sebulan setengah itu, mungkin ya terbatah-batah lah untuk ke Jordan sini. Dan yang saya dapati di LHko itu sangat-sangat gimana ya ngomonginnya, sangat-sangat Iya. apa namanya, Bagus deh ngomongnya. Bantu. Berkesan. ya sangat-sangat berpengaruh lah teman-teman. Karena kemarin waktu saya baru datang, terus itu adalah mungkin 2 minggu 3 minggu sebelum ujian markas Lugho atau Darul Lugho yang teman-teman ketahui, ada 2 minggu 3 minggu. Jadi itu saya mengulang-ulang buku-buku catatan ini teman-teman yang saya dapati dari LHko ini, catatan-catatan saya ini terus saya ulang-ulang. Dan ketika saya itu ada ujian komputer ya teman-teman, ujian komputer itu ada sekitar 40 soal. Di situ ujian komputernya. Jadi ujiannya itu teman-teman dia enggak gimana ya? Kita itu mufrad baru yang ada di situ. Jadi saya mungkin kalau dalam komputer itu mungkin 20% lah memang yang betul-betul saya ketahui. Setelah itu saya ada juga ujian insya atau mengarang cerita. Jadi di situ saya ngarang-ngarang cerita lah, ada gambarnya, terus disuruh karang, terus sama muhadasah sama doktornya langsung, sama dosennya langsung, koordinator Darul Lugho. Dan alhamdulillah saya nggak tahu kenapa teman-teman, padahal itu saya pesimis, kayaknya ini nggak bisa lah gitu. Tapi mungkin ini berkah ya teman-teman ya, berkah LHko. Emang dia nih. Jadi saya alhamdulillah lulus dan bisa langsung lanjut ke kuliah ke kampus gitu, langsung bisa ngambil mata kuliah teman-teman. Berarti ada beda
Berarti ada beda Harus antara standby. Yordan dan Maroko ya. Maroko nggak ada ya lughahnya. Kalau di Yordan ada. Ada Ustaz. Mungkin ada teman-teman yang tahu, teman kita Zahid dulu anak daurah batch 2022 ya kalau nggak salah itu. Nah itu beda kampus ya sama saya, dia di ibu kota di Aman, saya di Irbit. Oh, Zahid. Oh si Zahid ya, Zahid ya. Zahid. Sama-sama daurah tuh ya. Waktu itu. Beda level. Beda Iya. level. Beda level. Oh, mungkin. Oh, bukan beda level. Ah, Dia baru Oh, belajar. Dia di dalam, saya di luar gitu kan. iya, iya. Beda ruangan kelas gitu. Iya. Din, Berarti antum sekarang sekarang dari madah itu sendiri apa yang dipelajari di situ? Madah Zat, karena kemarin saya lulus markas lughah itu lambat. Jadi saya kemarin madahnya itu dipilihin sistem dari kampus. Jadi saya dapat itu ada hukukul insan namanya Ustaz, hak asasi manusia atau tapi hak asasi itu hak asasi Urdun, Ustaz, hak asasi Jordan. Sementara kita hak asasi Indonesia aja kita bingung ya Ustaz ya. Gimana kalau kita hak asasi Jordan kita pelajari gitu Ustaz. Jadi itu yang materi pelajarannya agak sulit ya. Kalau materi ilmu syariah yang lainnya itu apa aja? Kayak Madkhul Tasri ada namanya kitabnya Madkhul Tasri. Itu di dalamnya kita mempelajari kayak apa itu fikih gitu. Ini kitabnya kayak gini Ustaz. Apa itu fikih segala Harganya. dalamnya Ustaz. Penerbitnya. Ya gitu kira-kira. Terus ada juga saya dapat madah semester 1 ini namanya Maharot Tawasul. Maharot Ittisal Fi'al. Apa nih? Ya fi'al gitu Ustaz. Jadi ini membahas tentang bahasa Inggris itu Ustaz, tapi kita membahas bahasa Inggris pakai bahasa Arab. Jadi ya gitu loh Ustaz. Iya. Kalau seperti ilmu hadis, ilmu tafsir yang lainnya belajar nggak? Oh, belajar Ustaz. Karena saya udah ngambil madah untuk pas lulus tani, saya ngambil Madkhul Sunnah atau Taisir Mustalah Hadis, Ustaz. Saya udah ngambil untuk fase depan. Oh gitu. Berarti gini ya Din ya. berarti dari madah-madah yang dibuatkan itu pada dasarnya itu madah dasar banget gitu ya. Ada pembedaan nggak kita orang luar Arab, orang Arab dengan orang non Arab gitu dibedakan nggak secara apa? Secara nilai gitu ya Ustaz, masih Ustaz. Secara kalau ini anaknya dari SMA, jadi materi dikecilin dikit. Oh ini anaknya dari sama atau sama dianggap sama. Iya, karena kan kita selokal sama orang mereka juga Ustaz. Apalagi itu hukum insan itu saya sendiri orang Indonesia Ustaz. Bayangin saya bertanya kadang sama teman-teman dari Malaysia Ustaz. Berarti agak kewalahan juga memahami tentang mata kuliah. Itu mata kuliah wajib kali ya? Enggak Ustaz, umum karena kan itu konun ya, hukum. Kalau saya Antum ambil syariah ya? saya di Rosat bukan syariah. Oh di Rosat. Din, bahasa yang digunakan situ apakah lebih banyak fusha atau amiyah juga? Amiyah Ustaz, kadang kalau kita fusha di sini mereka nggak ngerti Ustaz. Terus gimana dong? Ya di sini apa ya Ustaz namanya? Apa sih namanya? Improvisasi. Jadi kita harus ya membiasakan aja Ustaz, kayak ngomong-ngomong sama anak-anak kecil di sini gitu. Kadang-kadang anak kecil sini lebih ngeri amiyahnya Ustaz. Iyalah. Mereka tanya statementmu tuh, ha? Tapi di sini banyak apa Ustaz, teman-teman dari apa itu namanya? Suriah, Palestina. Di sini banyak Ustaz. Oh berarti mereka pengantarnya fusha berarti ya? Ya. Oke. Tapi kalau dosen di dokter di dalam lokal itu Ustaz, biasanya dia kadang campur fusha amiyah gitu. Tapi kalau kitab-kitab referensi seperti Hukukul Insan tadi, Arab fusha kan? Karena kan kadang pakai amiyah Ustaz. kitab Enggak, kitabnya fusha. oh kitabnya pakai fusha. Berarti kan pada dasarnya mereka juga memahami tentang fusha ini. Ya. Masya Allah. Kapan ujian Din? Saya nih HI insya Allah tanggal 16 mulai Ustaz. Itu
diawali dengan yang hasub dulu, yang online dulu, Ustaz. Kayak yang ada materi yang maddah yang kita ambil online, itu di tanggal 16 mulai nanti. Tapi kalau yang untuk materi offline, maddah offline itu mulai di tanggal 25, 26. Tanggal 25, 26 ya. Habis itu liburan? Habis itu libur. Liburan. Ada berapa musim di situ, Din? Saya nggak tahu sih, Ustaz, berapa musim di sini. Tapi sekarang sedang mau memasuki dingin gitu. Nanti Januari mungkin tuh lebih dingin lagi ya, Ustaz ya. Oh, Faisal bentar lagi katanya salju. Isa? Di sini berapa ya, Ustaz ya? Ya, Set. Sama Adin juga salju, Set. Ada dia negeri salju juga, Set. Ada, Ustaz. Saya masih 6 derajat. Masih 6 derajat. Brutu itu mah. Soalnya mereka ini pernah saya bawa ke kampung saya kan di Gunung Merapi. Saya jam 4:30 subuh itu saya suruh mandi semuanya tuh. Nah, dinginan mana, Zal? Val? Dinginan mandinya, Set. Oh, kalau dinginan di sini, Set. Jadi karena pakai air gitu ya. Iya. Kalau pagi itu enggak talok mandi, Set. Tawan. kalau mandi. Baik, oke. Baik. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan ke mereka? Ada peluang beasiswa nggak sekarang ini? Sudah ada informasi? Belum? Ke Maroko, Set. Ke Maroko atau Ke Yordan? Kalau ke Maroko paling nanti pertengahan tahun, Set, jalur Kemenak, Set. Tapi kalau jalur lain itu mungkin jalur PBNU sama Muhammadiyah, Set. Kalau di PBNU, kalau kan kami di jalur Kemenak, itu ntar masuknya ke kampus-kampus umum di Maroko. Kampus-kampus umum yang ada jurusan studi Islamnya. Apa? Ya, di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Tapi kalau anak PBNU itu ntar dia lulusnya ke kampus-kampus Islam, Set. Kalau di Indonesia kayak UIN. Kalau jalur Muhammadiyah itu mereka lulusnya di Darul Hadis, tempat Ustaz Abdul Somad dulu, Set. Oke, baik. Nih, Beasiswa. pesan antum nih buat teman-teman antum, masing-masing antum. Muhadasah. Di sini masih ogah-ogahan. Pada dasarnya mereka bisa, tapi masih entah malu, entah ogah-ogahan. Apa pesan antum yang mungkin membuat mereka tuh mau untuk bermuhadasah? Faisal, yang awal. Ya, teman-teman, kita udah punya wadah, kita manfaatkan wadahnya. Karena kalau kita malu, ntar kebawa ke sini malunya. Jadi ntar kita kesulitan sendiri gitu. Maksudnya ntar misalkan mau belanja di pasar. Itu kadang karena kebawa, kan kami anak mahat yang lama itu ya mirip-mirip lah seperti yang sekarang gitu. Kadang masih ngomong sama temen tuh pakai bahasa Arab tuh ya masih susah. Jadi kadang kebawa ke sini, kadang sama temen kan kau lah yang ngomong ke penjualnya, karena kebawa malu dari Indonesia itu, Set. Karena dari dulu di Mahat nggak terbiasa ngomong, rasa malas berbicara terbawa ke sini, Set. Iya. Set. Novel dia pakai bahasa tapi Samin Turok gitu ya. Dia kan pakai bahasa itu dulunya. Fulus Jim. Apa Masih ke bawah. pengaruhnya di situ? Ke bawah juga nggak bahasa Samin Turok antum kan? Masih, Zat. Masih. Cuman dicampur sama bahasa Inggris dikit-dikit. Jadi ada manfaatnya antum satu. Wahai. Din, apa supaya mereka terbiasa bermuhadasah, Din? Saya berpesan nih, Ustaz. Ya.
Ya, iyalah di. Saya Duh, pesan aduh. nih, Zat. Pesan Zat satu. Kalau saya Zat, berpesan Iya. belum lah lagi rasa, tapi ya ini untuk teman-teman semua gitu. Nggak apa-apa dulu salah-salah gitu ngomong sama teman, karena saya dulu juga gitu di Mahat itu sama ada, kalau ada yang teman-teman yang tahu namanya Ahun Hedu itu. Akun Hedu aja masih ada di sini. Ah itu teman saya dulu belajar muhadasah. Walaupun itu kayak Indo-Arab ya artiannya, cuman ya nggak apa-apa gitu, coba aja dulu. Nanti kan kita dapat ngulang-ngulang mufrodat gitu jadi. Ya sekarang akun antum itu malas-malasan juga tuh datang ke mahatnya, kadang datang seminggu sehari datang 2 minggu libur gitu kan, entah kemana gitu. Yang saya khawatirkan karena dia ngambil jurusan akidah filsafat kan, nah itu yang saya bingung kan, itu takut saya. Kuburan mah. Taib. Oke. Faisal, Adin, Naufal, terima kasih banyak atas sharingnya pagi hari di masa kami dan tengah malam di waktunya antum. Dan terima kasih, saya ingin nanti kita selalu mengadakan acara-acara seperti ini untuk saling sharing. Tapi kalau ini kan masih sharing tentang bagaimana memotivasi teman-teman. Saya berharap nanti ada antum menyampaikan ada tentang kajian yang mungkin belum pernah dipelajari di sini, ada kajian-kajian khusus yang mungkin antum dapatkan di situ. Saya berharap antum menyampaikan seperti yang kemarin ditulis Faisal. Nah itu saya berharap nanti antum juga melakukan hal yang sama, dan itu kita kasih wadah untuk antum mempresentasikannya, karena yang ada teman-teman antum yang sudah kuliah di UIN di sini ya, supaya ada sebuah spirit lagi. Ternyata apa yang sudah dipelajari di Maroko, di Yordan itu dipelajari juga di sini insyaallah. Jadi secara kualitas mudah-mudahan bisa kita kejar. Jadi tidak ada rasa canggung, malu ataupun minder ketika berhadapan dengan teman-teman yang tamatan dari luar negeri. Oke. Baik, terima kasih banyak ya Faisal, Noval, Adin. Ya. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu. Wah, ini calon Bupati Kampar ini. Amin. Kapan lagi? Ya. Tengku Bajang aja bisa jadi gubernur dah. Nah, apalagi insyaallah kita. Oke, Din, makasih ya. Faisal. Sekian, terima kasih. Kita close dulu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Syukran Zat. Terima kasih Zat. Ya. Syukran Kak Bia. Syukuran Buya Faisal. Bilo belajar le Buya. Mohon doa Zat untuk ujian Zat. Ya mohon doanya Ustaz. Nggak terbaik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, Bilo belajar le Buya. Bilo bisa. Mereka tidak tahu. Bilo kan Mereka tidak tahu kalau masih in fokus. Bilo ya. Nah, mereka tidak tahu. Bahas apa mereka nih? Besok malam. Oh, berarti mereka masih Insyaallah. antum masih belajar bersama juga. Guys. Antum masih belajar bersama juga. Enggak, baru balik main biliar, main PS.